yang terbaik. Menentang badai dan perjuangan sejati, meraih ke depan, meraih kemenangan. Top One the best. Kami mau berbagi pengalaman. Top One the best. Kobarkanlah api semangat kita. Top One the best. Tantangan dan janji yang menanti. Top One the best. Raih masa depan cerah bahagia. Kami datang dari pengalaman yang kaya akan variasi dalam keterampilan, di mana perbedaan menjadi satu dalam satu keluarga harmonis yang bahu-membahu. Satu visi, satu misi, kita melangkah untuk menjadi yang terbaik. Menentang badai dalam perjuangan sejati, meraih ke depan, meraih kemenangan. Top One the best. Kami mau berbagi pengalaman. Top One the best. Kobarkanlah api semangat kita. Top One the best. Tantangan dan janji yang menanti. Top One the best. Raih masa depan cerah bahagia. Top One the best. Kami mau berbagi pengalaman. Top One the best. Kobarkanlah api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yang pasti selalu oke. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya dan nikmatnya kita dan saya ini dapat berdiri dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera saya ucapkan seluruh mitra bisnis Dep di seluruh Indonesia dan khususnya untuk jaringan Cemara. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah adalah panutan kita dalam berbisnis, dalam berdagang untuk jujur dan amanah. Nah, hari ini teman-teman, sharing kita hari ini, sebelum kita sharing saya izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Aminatul Ummah. Saya adalah salah satu dosen luar biasa di IAIN Tulung Agung, ibu rumah tangga dengan 2 anak, dan saya sudah join di bisnis Dep ini sejak tahun 2018. Jenjang kemitraan saya adalah double diamond, dan alhamdulillah sekarang ini saya dinobatkan sebagai salah satu nominator top recruitment. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman apa saja yang saya lakukan, apa yang saya alami, dan kemudian apa-apa saja yang bisa teman-teman terapkan. Nah, teman-teman, saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan saya di PT Duta Elok Persada.
Saya ini mengenal PT Duta Elok Persada pada tahun 2018, tepatnya bulan April. Singkat cerita, saya mengenal PT Duta Elok Persada ini awalnya saya tidak pernah perawatan sama sekali dan riwayat krim racik. Pada saat itu foto-foto saya itu masih berbau kusam. Nah, wajah saya masih kusam. Kemudian saya bertemu dengan upline saya dan kemudian dikenalkan oleh Nu Amorea. Kala itu modal saya cukup 1 box saja dan 99.000 untuk daftar member. Nah, kenapa saya mau fokus di bisnis debt ini? Yang pertama, kala itu di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang kondisi perekonomian saya dan keluarga sangat sulit sekali. Akhirnya, melihat peluang bisnis yang luar biasa ini, saya menerapkan beberapa cara. Nah, dari pengenalan bisnis debt ini, saya benar-benar bertemu dengan bisnis debt ini adalah bisnis yang sangat luar biasa sekali. Mulai dari bisnis plan, apalagi sekarang sudah penjualan langsung berjenjang syariah. Kemudian sistem bonus yang sangat adil. Kenapa saya bilang adil? Karena dahulu-dahulu yang pernah saya ikuti itu biasanya adalah mengkayakan upline. Nah, ternyata di sini tidak sama sekali. Bisnisnya benar-benar adil. Oleh karena itu tembus di penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, saya akan cerita apa yang saya lakukan ketika saya menggait member. Yang saya lakukan pertama, teman-teman, ketika saya menggait member pertama kali, yakni saya yakin terlebih dahulu. Kenapa yakin ini penting? Yakin ini adalah suatu keyakinan agar kita bertekad dan luas dalam lapang dalam ketika di lapangan. Nah, keyakinan inilah yang membenturkan saya agar saya tetap kuat di bisnis debt. Yang pertama apa tadi? Yang pertama yakin. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya bikin draft target. Nah, target apa yang saya buat? Saya membuat target. Yang pertama adalah daftar konsumen. Yang kedua adalah target member. Nah, apa yang saya buat dalam draft konsumen? Ini adalah buku saya. Dalam draft konsumen ini saya menuliskan beberapa orang-orang yang akan saya bidik menjadi konsumen saya. Tidak dari itu kemudian saya menawarkan secara online maupun offline. Secara online saya terus-menerus membuat status tentang Nu Amorea. Nah, saya tidak pernah menggunakan status-status galau di status saya. Akhirnya banyak viewer di WA itu yang tanya, "Mbak, itu apa?" Itu mulanya saya menawarkan bisnis debt. Nah, kemudian dari target konsumen ini saya membuat draft siapa saja yang akan saya bidik menjadi member. Nah, di sini ada daftar member-member saya. Berapapun jumlah generasi satu saya pasti akan saya catat di sini, di buku ini. Tujuannya apa? Untuk mengklasifikasikan member saya ini menjadi member user, member seller, ataupun member mitra. Kemudian nanti akan berhubungan dengan cara edukasi saya. Setiap edukasi berbeda untuk generasi satu saya. Kemudian bagaimana cara prospek saya? Nah, selanjutnya adalah yang kedua, bagaimana cara prospek saya? Sebelum terjun ke dalam prospek, saya harus upgrade ilmu terlebih dahulu. Upgrade ilmu. Nah, bagaimana saya caranya upgrade ilmu ini? Nah, seperti video yang sudah saya tampilkan sebelumnya, itu adalah suatu aktivitas-aktivitas offline yang pernah saya alami, saya lakukan, dan ketika saya ngilmu dengan upline saya sampai saya bisa untuk mengadakan aktivitas besar. Nah, yang kedua ini adalah upgrade ilmu. Apa yang saya alami ketika upgrade ilmu ini? Nah, ketika itu saya sudah membidik prospekan. Prospekan ini ketika saya tidak memiliki knowledge atau ilmu yang mumpuni, maka konsumen saya akan ragu-ragu dengan saya. Oleh karena itu, yang saya lakukan adalah saya memantaskan diri dengan ilmu. Nah,
ilmu tentang apa? Tentang produk, profil, dan bisnis plan. Nah, barulah itu ketika saya memperjuangkan ilmu ini, saya ke upline saya bilang kepada upline saya, Mbak, ajari saya tentang ini sampai saya tidak geragapan ketika saya menjawab konsumen. Nah, ini terus saya latih. Nah, kemudian setelah upgrade ilmu, apakah saya berhenti sampai di sini? Tidak. Teori yang saya terima dari upline saya tidak ada artinya jika saya tidak action. Nah, action ini bagi saya adalah pelatihan kemampuan saya. Bagaimana skill ini bisa terasah. Nah, action ini saya terapkan kepada generasi satu saya. Yakni dengan cara seperti apa? Saya melakukan pendampingan kepada generasi satu saya. Nah, pasti ketika langkah untuk menjajaki di edukasi ini tidak pernah mulus. Apa artinya? Tidak semua generasi satu kita itu mau untuk diedukasi. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menggali needs dari generasi satu saya. Apa artinya? Nah, saya mendekati generasi satu saya yang sudah saya prospek tadi itu dengan cara apa yang dia butuhkan. Triknya teman-teman, jangan pernah merekrut untuk yang sevisi ini yang kondisi ekonominya di atas kita. Minimal kondisi ekonominya itu sama dengan kita atau di bawah kita. Kita gali needs-nya dari generasi satu kita ini. Nah, kita gali needs-nya, apa alasan kuat yang menjadi dorongan dia untuk tetap eksis di sini. Kemudian saya menemukan beberapa generasi satu saya yang memiliki kondisi ekonomi yang sama. Yakni apa? Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk menyekolahkan anak, karena ini sama dengan yang saya alami. Waktu itu saya pernah ada di titik beli susu dan pampers saja saya kesulitan. Nah, tujuan saya, keinginan kuat saya adalah dalam bisnis ini minimal saya bisa menyenangkan keluarga saya dengan hasil yang sudah saya capai. Nah, seperti itulah. Dari action inilah kemudian saya melakukan pendampingan. Pendampingan ini adalah cara untuk memberdayakan member saya. Pendampingan ini saya lakukan secara offline. Yang pertama, tahap pertama saya akan mengajak member saya untuk pola terap ABC. Saya membantu generasi satu saya untuk melakukan prospekan atau prospecting. Yakni saya mengajarkan, memperlihatkan kepada dia bagaimana cara saya closing. Member saya mengikuti saya, melihat saya dan mengamati saya. Nah, itu saya lakukan bukan hanya satu kali teman-teman, tetapi berulang-ulang dan berkali-kali. Maksimal yang saya lakukan adalah 3 atau 4 kali. Kemudian saya biarkan dia untuk berangkat sendiri, tapi saya tetap mendampingi dan mengikuti dia. Kalau dia sudah bisa untuk prospecting, oleh karena itu saya lepaskan dia untuk ke jenjang berikutnya, yakni melakukan edukasi. Nah, edukasi inilah yang bertahap. Pertama, home sharing. Setelah home sharing, saya libatkan generasi satu saya untuk menyampaikan materi. Nah, di sana saya mengamati apa yang perlu dievaluasi dari generasi satu saya. Seperti itu. Dan itu terus berulang-ulang. Saya pernah mengalami beberapa kesulitan. Pertama kali saya mengadakan home sharing, yang datang itu cuma 4 orang. Siapa saja? Saya, upline, orang yang mau mengambil orderan, dan generasi satu saya yang karena sungkan. Nah, ini adalah tahap kesulitan yang pernah saya alami. Artinya apa? Di tahap kesulitan ini kita harus tetap menjadi yang keempat ini adalah figur. Nah, apa artinya? Figur ini penting. Ketika kita menjalani home sharing atau offline yang dihadiri cuma 4 orang, jangan pernah menyerah.
lakukan pemantasan diri dan pembuktian kepada downline bahwa kita tetap bergerak. Nah, yang kedua kalinya yang sangat menyedihkan ketika bisnis sharing di Ngawi dan dihadiri oleh Babe, under saya tidak ada yang mau ikut sama sekali di Ngawi. Akhirnya saya tetap berangkat sendiri bersama teman-teman yang lain atau sister lain yang lain. Ini membuktikan bahwa saya tetap akan konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Nah, dari sinilah teman-teman yang ada di luar kota, generasi satu saya yang ada di luar kota, mulai mau, ayo mak saya mau ikut. Akhirnya saya adakan acara offline, edukasi di Kediri, di Trenggalek, di Blitar yang paling selatan, Blitar Kota, Tulung Agung di area timur, selatan, barat, utara. Ini saya dampingi semuanya. Nah, kegiatan inilah yang membuat saya bisa berada di titik ini sekarang. Nah, figur ini menjadi penting. Apa artinya? Figur ini adalah merupakan contoh bagi downline kita. Bagaimanapun kondisi kita, kita tetap membuktikan bahwa kita itu kuat. Begitu teman-teman, apalagi sebagai upline. Jangan pernah teman-teman menyerah. Wah mbak, member saya tidak mau diajak. Belum tentu, siapa tahu karena kita belum pemantasan diri. Begitu teman-teman. Selanjutnya, dari figur inilah kemudian teman-teman mulai menambah, terus bertambah, terus berkembang, dan akhirnya begitulah cara saya untuk memberdayakan member-member generasi satu saya, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas secara mandiri. Ingat teman-teman, pesan yang sangat terngiang-ngiang dalam diri saya, yakni ketika saya pertama kali bertemu dengan Babe di Ngawi, beliau menyatakan, yang pertama, ketika kalian join di bisnis step ini untuk mengkayakan diri sendiri, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Di debt artinya adalah kita mensukseskan orang lain atau downline kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri karena kerja tim yang dibutuhkan. Pesan yang kedua yang saya ingat dan saya jadikan konsekuensi saya, yakni jangan pernah mau menjadi penggembira saja di PT Debt, tapi lahirlah jutawan. Ketika kita menjadi orang-orang yang luar biasa itu mampu, kenapa kita harus menjadi member yang biasa saja? Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Tentu saja bahwa ini adalah tahapan awal yang saya lalui di bisnis Debt. Apakah teman-teman bisa lebih dari saya? Tentu bisa. Yang pertama pesan saya adalah konsisten. Konsisten dengan apa yang Anda lakukan sekarang. Yang kedua, komitmen. Apapun yang terjadi, terjangan apapun yang terjadi, masalah apapun dalam jaringan, Anda tetap kuat untuk tim Anda. Yang ketiga, konsekuen. Konsekuen dengan apa yang Anda ucapkan, yakni menjadi upline yang tangguh, menjadi upline yang menjadi contoh bagi downline-downline Anda. Ketika tiga ini teman-teman lakukan, insya Allah kita bisa menjadi jutawan yang lahir dari Debt. Sekian dari saya. Semoga sharing kali ini bisa memberikan inspirasi dan tips-triks dari saya bisa diikuti. Ada yang tertinggal? Jangan lupa membuat jadwal teman-teman. Nah, ada yang tertinggal. Setiap tahun saya membuat jadwal, yakni jadwal offline. Jadi jadwal offline ini adalah jadwal acuan saya. Saya mau mengadakan apa, targetnya apa, dan tujuan dari kegiatan offline ini apa. Terima kasih. Jangan lupa meminta doa dan dukungan orang-orang di rumah agar Anda tetap fighting di bisnis Debt. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Debt, top one, the best.